Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Putar dengan NIM 11S24-10. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus 3 dan 4. Yang pertama itu untuk studi kasus yang ketiga, kita disuruh untuk mencari nilai L, nilai kebalikan L, nilai tengah, perbedaan, dan dominan dari suatu matriks. Jadi untuk penjelasannya, yang pertama kita jelaskan untuk kodenya dulu. Jadi kode yang ini yaitu untuk membaca sebuah matriks persegi dan menghitung beberapa nilai itu yaitu nilai L yang saya sebutkan tadi, nilai L, kebalikan L, nilai tengah, perbedaan, dan dominan. Yang pertama itu kita buat untuk input dan struktur data, yaitu yang ini untuk barisan yang ini, yaitu untuk membaca ukuran, lalu dia akan mengisi matriksnya, matriks data sebanyak ukuran kali ukuran itu. Selanjutnya untuk variabel hasil yaitu dalam bentuk string dan untuk dominan dalam bentuk integer. Yang di situ yaitu ini untuk line 13 sampai 17. Selanjutnya itu untuk mencari nilai tengahnya, kita menggunakan kode yang ini. Nah, yaitu di untuk nilai tengahnya, lalu dia untuk kasusnya khusus ukurannya itu yaitu 2, kita masukkan kode ini, yaitu ini. Nah, untuk kasusnya ukurannya itu dia lebih besar sama dengan dari 3, yaitu untuk dia ganjing. Ini dia. Sampai ke sini. Nah, oke. Terus yang terakhir itu untuk menghitung untuk menghitung L dan nilai L terbalik, dia itu dapat menghitungnya itu hanya dan hanya jika ukurannya itu lebih besar sama dengan dari 3. Nah, ini dia. Nih, selanjutnya kode untuk mengeluarkan output dari eh, penjelasan-penjelasan yang itu kita buat tadi, yaitu yang ini. Oke, selanjutnya kita jalankan code-nya. Kita coba dulu yang pertama itu untuk dia matriks ukuran 2 kali 2. Nah, sini saya akan menjelaskan untuk arti dari nilai L itu. Oh, ini untuk khusus matriks 2 kali 2 itu ini tidak ada karena dia tidak membentuk L. Belakangnya juga tidak ada karena dia tidak membentuk L juga. Untuk nilai tengahnya itu, dia kalau kalau dia matriksnya itu genap, maka nilai tengahnya itu adalah nilai ini, jumlah dari semua ini. Itu khusus untuk 2 ya. Terus untuk perbedaannya itu tidak ada karena kita ketahui nilai L dan nilai kebalikan L nya tidak ada juga. Terus untuk dominannya, jika nilai L dan nilai kebalikan L itu sama, maka kita ngambil dominannya itu yaitu nilai tengahnya, 124. Oke, kita coba untuk dia matriks 3. Kita ulang dulu.
Nah, Sini kita bisa dapatkan nilai L-nya karena ini dia membentuk huruf L. Nah, untuk nilai L-nya itu yaitu jumlah dari bilangan-bilangan yang bentuk huruf L tersebut. Yaitu untuk matriks ini, maka nilai L-nya itu yaitu 22 tambah 19 tambah 33 tambah 40, yaitu 114. Untuk nilai kebalikan L itu, kita ambilnya kebalikan dari huruf L. Maka dia berbentuk seperti ini. Nah, kita jumlahkan 17 tambah 18 tambah 43 tambah 12. Hasilnya itu 90. Nah, untuk nilai tengahnya ini, dia untuk kalau kasusnya matriksnya itu ganjil, maka kita ambil nilai tengahnya itu langsung nilai yang berada di tengah-tengah, yaitu 20. Dan untuk perbedaan itu kita lihat dari nilai L dan nilai kebalikan L. Kita lihat selisihnya itu berapa. Maka itu adalah perbedaannya. Tahu nilai L itu 114, nilai kebalikan L 90, 90. Kita kurangkan hasilnya 24. Selanjutnya untuk dominan itu, jika nilai L tidak sama dengan nilai kebalikan L, maka kita ambil nilai dominannya itu adalah nilai yang lebih besar dari nilai L dan kebalikan L tersebut. Sini kita tahu 114 lebih besar dari 90, maka dominannya itu nilai L yaitu 114. Nah, kita coba satu lagi untuk dia genap tapi lebih dari dua. Sorry, kita ulangi dulu. Nah, nah, ini dia untuk matriks 4 kali 4-nya. Nah, kita lihat di sini. Dari bilangan ini kita tahu nilai L seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu 21 tambah 20 tambah 17 tambah 2 tambah 9 tambah 3. Terus untuk nilai kebalikan L-nya sama seperti tadi, yaitu ini nah, 22, 23, 24, 31, 1. Untuk nilai tengahnya itu di sini kita tahu kalau kalau dia matriks genap, tengah-tengahnya kan nggak ada. Maka kita jumlahkan ini empat bilangan yang ada di tengah-tengah ini, yaitu 13 tambah 42 tambah 22 tambah 2. Hasilnya itu 119. Perbedaannya yang saya jelaskan tadi, selisih dari nilai kebalikan L, jadi selisih dari nilai L dan kebalikan L. Sini kebalikan L lebih besar, maka selisihnya 133 dikurang 122, hasilnya 11. Dan untuk dominannya itu, ya sama seperti tadi, kita lihat yang lebih besar itu kebalikan L atau L. Maka yang lebih besar itu nilai kebalikan L ya 133, maka kita keluarkan dominannya itu 133. Nah, demikian untuk penjelasan dari studi kasus yang ketiga. Oke, selanjutnya untuk studi kasus yang keempat, cari dulu. Nah, ini dia untuk studi kasus yang keempat. Oke, nah ini dia untuk perisai yang studi kasus keempat. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari nilai terbanyak, nilai tersedikit, nilai tertinggi, dan nilai terendah dari suatu bilangan yang kita berikan.
Di sini untuk kode saya ada ini. Nah, ini dia. Yang pertama itu untuk ini untuk struktur data yang kita pakai itu yang kita menggunakan hashmap integer. Integer hashmap yaitu menyimpan dia untuk ah, mohon maaf. Oke, dia untuk menyimpan angkanya itu atau frekuensi berapa kali dia muncul. Untuk array list integernya itu yaitu menyimpan semua input dalam urutan masuk. Dan untuk hashmap counternya itu yaitu dipakai untuk mencari nilai tersedikit. Untuk hashmap total terendah dipakai untuk melacak jumlah terendah yaitu angkanya dikali frekuensinya. Selanjutnya untuk hashmap counter terbanyak yaitu dipakai untuk menentukan nilai yang pertama kali mencapai frekuensi terbanyak. Jadi yang pertama itu untuk fungsi while true itu yang ini untuk membaca input yang dimana inputnya itu akan dihentikan dengan tanda tar. Nah, inputnya itu akan dihentikan dengan tanda seperti ini, garis tiga. Oke, terus untuk nah, untuk setiap angkanya itu akan dimasukkan ke dalam daftar nilai dan untuk ini untuk dihitung frekuensinya aspek nilai. Selanjutnya dia diubah menjadi array yaitu ini. Terus untuk fungsi mencari nilai tertinggi dan terendah ada ini yaitu array nilai 90, array nilai 9, nilai terendah, array nilai 90. Nah, di sini kita gunakan fungsi integer. Untuk integer i sama dengan satu dan i lebih ini fungsi untuk mencari nilai tertingginya dan ini fungsi untuk mencari nilai terendahnya. Nah, ini oke. Terus untuk mencari jumlah terendahnya itu kita menggunakan fungsi ini. Nah, begitu juga untuk mencari fungsi untuk mencari terbanyak ini. Nah, itu. Ya, terus untuk mencari yang tersedikit itu kita menggunakan fungsi ini juga. Oke, selanjutnya kita runkan kodenya. Keluar asrama lewat jalan. Siapa? Kamu dua. Jadi mana? Duduk. Kamu siapa aja kamu? Berdua. Di Pak Cimen katanya berdua. Nah, mereka yang di mana sih? Jadi emang penting akhir. Emang orang itu ada di mana? Kalau gitu bagi kemarin. Dia yang di sawah. Nah, kita coba kita masukkan beberapa angka. Ya, no. Paling orang kan susah. Modal waktu dulu beli. Jadi baru dari baru bulan. Nah, di sini untuk menghentikan dia input yang kita berikan, kita berikan tanda garis tiga seperti ini. Nah, untuk nilai tertingginya kita lihat di sini akan ada 23. Jadi lebih lebih besar dari nilai semuanya. Maka dia akan mencari nilai tertinggi, nilai terendah yaitu satu, nilai terbanyak yaitu berapa nilai bilangan berapa yang paling banyak keluar dari input ini. Kita tahu di sini angka 3 keluar sebanyak 6 kali dan itu adalah nilai terbanyak frekuensinya yaitu 3 kali dan tersedikit ada angka 12 yang hanya keluar sekali. Kenapa tidak 23? Karena dia lebih kecil dari 23 sehingga dia menjadi angka tersedikit dan jumlah tertingginya itu yaitu yang 23 dikali 1 ya sehingga 23 yang kecil dan terendahnya adalah 1 kali 5 yaitu hasilnya adalah 5. Nah, demikian untuk penjelasan dari studi kasus 3 dan 4 dari saya, Edi Mas Dokter. Jika ada kesalahan kata yang saya buat, saya mohon maaf. Demikian, terima kasih.